Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Jaidan Ansari dengan NIM 19103123100031. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS Manajemen Inovasi dan Kreativitas dengan materi yang akan saya sampaikan yaitu Taman Ilmu dan Teknologi. Jadi, kita langsung saja ke dalam materi yang akan dibahas. Definisi Taman Ilmu dan Teknologi. Ilmu dan Teknologi atau Science Technology Park atau STP sebenarnya didirikan untuk merangsang pembentukan dan pengembangan perusahaan, terutama perusahaan yang berbasis pada terciptanya teknologi-teknologi baru. Tujuan dari adanya Science Park ini adalah sebagai wadah atau tempat untuk kemunculan teknologi-teknologi baru, baik dalam tahap pengembangan teknologi baru itu sendiri maupun tahap pengkomersialisasikan teknologi baru tersebut. Usaha kecil dan menengah atau UKM, khususnya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi, telah menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi regional dan dunia. Somsuk, Wong Lim Piarat, dan Lau Siri Hongtong 2012. Perusahaan baru biasanya membawa paradigma pembaruan dengan sumber daya yang miskin. Leitner 2004-2007. Misalnya, perusahaan baru sering kekurangan kemampuan teknis dan pemasaran. Mereka juga memiliki kemampuan manajemen yang rendah, ketidakmampuan untuk menemukan pembiayaan keuangan di tahap awal, dan biaya yang tinggi. Hackett dan Diels 2004. Dengan demikian, perusahaan kecil menghadapi tantangan akses terhadap teknologi dan sumber daya keuangan, dan kemampuan komersialisasi diperlukan untuk membawa produk ke pasar. Lin dan kawan-kawan 2011. Hal inilah yang menunjukkan pentingnya STP sebagai mekanisme yang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kewirausahaan untuk perusahaan baru berbasis teknologi dan membantu mereka untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup perusahaan mereka. Somsuk, Wong Lim Piarat, dan Lau Siri Hongtong 2012. Konsep STP kini telah diterapkan oleh banyak negara di seluruh dunia, dengan lebih dari 400 STP berdiri saat ini. Hal ini karena secara luas diyakini bahwa STP mendorong pembangunan nasional dan daerah, merangsang penelitian dan pengembangan di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, mendorong penciptaan kekayaan, dan menghasilkan lapangan pekerjaan. Westhead dan kawan-kawan 2108. Penerapan STP ini dapat dilihat sebagai jalan bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan partisipasi global mereka dan menangkap manfaat dari perubahan teknologi yang cepat. Karakteristik STP. Sebagian besar STP, yaitu sekitar 60% area digunakan untuk pembangunan dan sekitar 40% digunakan untuk taman, kebun, dan ruang terbuka. Hal ini menciptakan nilai estetika yang tinggi, berbeda dengan kawasan industri tradisional yang cenderung sangat padat dan kurangnya ruang hijau. Jumlah perusahaan penyewa dalam STP di dunia atau global rata-rata 126 perusahaan per STP. Hal ini kontras dengan STP di Amerika dengan rata-rata 12 perusahaan per STP. Struktur kepemilikan STP global didominasi oleh perusahaan swasta sebesar 67%, diikuti oleh perusahaan gabungan antara publik dan swasta sebesar 19% dan sisanya terstruktur sebagai entitas publik IASP 2000. Model STP di negara berkembang. Bagian ini memberikan wawasan tentang jenis dan struktur STP di negara berkembang. Menurut Rhonda Phillips tahun 2004, dalam penelitiannya mengenai 20 STP yang berada di Karibia, Amerika Tengah dan Selatan, Afrika, serta Asia Timur dan Selatan, terdapat 3 model STP yang ditemukan. 1. Model asli, dirancang untuk mendorong pengembangan bisnis baru dan perluasan perusahaan industri kreatif yang sudah ada, biasanya mencakup program inkubator bisnis serta program dan jasa pendukung lainnya, transfer untuk memfasilitasi teknologi dan perkembangannya. 2. Model rekrutmen, berfokus pada menarik investasi dari perusahaan yang telah mapan, terutama pemasaran untuk perusahaan asing. 3. Model pendekatan campuran, menyeimbangkan kedua kegiatan pengembangan usaha kreatif juga dengan mencari kerjasama dengan perusahaan yang sudah mapan.
Kegiatan yang dilakukan oleh penyewa didominasi oleh kegiatan teknologi intensif tradisional dengan teknologi informasi, bioteknologi, dan elektronik perusahaan, terhitung sebesar 63% dari total klasifikasi penyewa. Faktor-faktor sukses STP. Menurut Karapseh, tahun 2012, ada beberapa faktor untuk pengelolaan dan pengembangan dari Sains Teknologi Park yang telah sukses. Berikut beberapa faktor sebagai indikator kesuksesan, yaitu A. Budaya dalam pengambilan risiko entrepreneuris atau jiwa kewirausahaan untuk menghubungkan penelitian, teknologi, modal, dan pengetahuan untuk menyamaratakan bakat dari kewirausahaan, mempercepat perkembangan dari perusahaan baru yang berdasar pada teknologi, dan mempercepat komersialisasi. Teknologi adalah salah satu peran utama dari sains teknologi. Banyak manajer yang mempercayai bahwa inovasi membutuhkan budaya pengambilan risiko yang jarang ada di lingkungan universitas ataupun lembaga pemerintah lokal atau regional. B. Manajemen STP yang tidak memihak. Dengan tujuan menciptakan lingkungan pengambilan risiko yang tinggi, yang mana seseorang memiliki kebebasan untuk mencoba dan gagal. Banyak manajer setuju bahwa manajemen STP harus independen dari kedua pihak, yaitu pihak universitas dan birokrasi, pemerintah lokal atau regional birokrat. Kedua pihak ini tidak dapat mengevaluasi risiko dan kemampuan atau potensi keuntungan dari pendirian atau pendanaan pada perusahaan yang baru yang didasari teknologi. C. Lingkungan yang kondusif. Mayoritas dari pemerhati atau pengelola STP setuju bahwa lingkungan yang kondusif saat STP beroperasi dapat menentukan keberhasilannya. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan STP yang meliputi kehadiran pekerja yang kaya akan pengetahuan dan pekerja yang terampil dalam lingkungan STP, ketersediaan energi dan infrastruktur yang tepat. D. Keterlibatan perusahaan asing. Adanya keterlibatan perusahaan umumnya dan perusahaan asing pada khususnya memberikan STP tenaga kerja yang bersifat luas dan mendalam. Ini memungkinkan daerah untuk menarik para tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Perusahaan tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga memajukan tingkat kecanggihan dan keahlian lingkungan kerja dengan melalui penelitian mereka, penggunaan teknologi, investasi dalam karyawan, dan standar yang tinggi. Keterlibatan perusahaan asing yang ternama penting karena perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki pasar yang berada di luar negeri, maka dapat menjamin ketersediaan sumber daya dan pasar untuk output perusahaan. E. Kesamaan visi. Karena banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pembangunan STP, para pihak tersebut harus memiliki kesepakatan dan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak lain dan STP dalam jangka pendek maupun panjang. Ini bertujuan untuk menghubungkan strategi universitas dan perusahaan penyewa dengan visi masa depan di daerah STP didirikan.